off-road pelarian. Kita sudah di dunia kerja, dunia bisnis, capek, mikir, pingin meriset lagi, meriset pikiran, meriset otak, meriset semangat, supaya kembali Seninnya kerja lagi, semangat lagi. Menantang apa ya, menantang diri kita sendiri. Jadi menantang rasa takut, rasa was-was dengan mencoba hal-hal yang kalau orang bilang ekstrim ya, tapi sebetulnya enggak. Yang mengenali teman-teman komunitas banyak, ada kalau komunitas Surabaya yang lama ada Pak Supratikno, Pak Kris Galena. Akhirnya memasukkan racun sendiri. Utamanya di ekstrim ya, adventure off-road ekstrim. Rasa kekeluargaannya itu saat kita mau menjalani special stage. Jadi pada saat kita kompetisi di track, itu kita bisa melepas penat dengan bergurau, bercanda. Yang masuk hutan itu adventure, yang paling bisa disebut dengan guyup dan penuh persahabatan pada saat kita di hutan camping malam. Untuk off-roader pemula sebenarnya yang harus dipersiapkan itu yang pasti kendaraan penggerak 4 roda. Utama itu ban, ya, ban menggunakan ban untuk naik gunung yaitu ban MT, minimal ban MT. Ini standarnya untuk bisa jalan-jalan touring ke gunung, ke ya adventure lah. Looking for action on the road, these streets unload my beef, make it hard to breathe, we roll.
ban spesifikasi untuk kompetisi untuk off-road adventure ya, untuk long journey kayak gitu, menggunakan ban batikan, istilahnya batikan seperti ini nih, ya, ini ban. Kalau untuk memang spesifikasi untuk adventure yang kompetisi, istilahnya long journey yang memang medan berat, itu disarankan yang utama menggunakan penarik recovery kitnya berupa winch, baik itu winchnya elektrik atau menggunakan PTO atau power take off. Untuk pengaman, ya, selain recovery, pengaman menggunakan roll cage atau roll bar, ya. Minimal roll bar atau roll cage itu standarnya itu 6 titik. Jadi kalau di dalamnya itu ada 2, di tengahnya juga ada 2, ya, di belakang juga ada 2. Bisa saya tunjukkan di sini. Ya. Nah, roll cage atau roll bar ini dianjurkan harus menembus sasis, jangan dipasang di deck. Ya, karena untuk lebih safety keamanan, seandainya mobil itu terbalik atau terguling, dia tumpuan untuk kekuatannya itu langsung ke sasis, bukan di deck. Untuk serep daripada barang kelengkapan ini, ya, itu harus ada berupa ban serep harus disiapkan, harus ada. Terus as roda juga harus disiapkan. Terus electrical, oli cadangan, minyak rem cadangan harus kita siapkan karena kita tidak tahu itu perjalanan long journey-nya seberapa lama, gitu. Agar peserta tersebut melengkapi kendaraan itu untuk dirinya sendiri, recovery dirinya sendiri, agar tidak menyusahkan orang lain, ya, menyusahkan orang lain, ataupun nanti di dalam hutan terjadi stuck, kerusakan, itu bisa kita tangani. Yang diperiksa itu kunci serep, toolkit, kunci roda, toolkit, helix jack atau dongkrak, terus pemadam kebakaran juga sangat diperlukan di sini. Di samping itu juga kelengkapan dari mobil itu sendiri, misalnya rating, spion, klakson itu harus ada karena kita melewati jalan raya, tidak hanya melewati hutan saja. Surabaya Coffee Festival 2015 akan berlangsung selama 3 hari, 28 sampai 30 Agustus 2015 di Spasio Surabaya First Floor.
Surabaya Coffee Festival 2015 akan berlangsung selama 3 hari, 28 sampai 30 Agustus 2015 di Spasio Surabaya First Floor. I'm waiting, eyeing, I really want to know about secret you're holding, exposing, I want to know now. Seberapa kuatkah kami bertahan? Deru mesin meraung. Para peserta siap bertarung, menaklukkan medan terjal di sepanjang Jalan Gresik, Lamongan, Mojokerto, hingga Sidoarjo. Total ada 120 mobil yang diberangkatkan dari halaman gedung Kabupaten Gresik. Selamat datang di Majapahit Off-Road Adventure yang ke-17. Dan kali ini para peserta akan diberangkatkan dari Gresik, tempat saya melaporkan saat ini. Dan ini adalah, saya saat ini sedang berdiri di depan kantor Bupati Gresik. Ada Bupati Gresik yang nanti akan memberangkatkan. Sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kalau kita pamitan dulu sama yang punya rumah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Semangat pagi ya, Pak ya? Oh, semangat pagi. Oke. Ya. Pak, ini kan kita nanti para peserta mau berangkat dari Gresik ya, Pak ya? Kenapa sih, Pak, dari Gresik ini apa sih, Pak, yang menarik dari Gresik yang pemirsa Kompas TV mungkin masih belum tahu soal Gresik ini, Pak? Begini, Mbak. Tentunya para peserta Majapahit Off-Road Adventure ini memilih Gresik ini mungkin sudah mempelajari jauh hari sebelumnya. Karena Gresik ini 5 tahun terakhir ini sedang penataan, lebih-lebih di dalam penataan untuk masalah wisata. Ya, wisata saat ini sedang digarap besar-besaran, tidak hanya di daratan Jawa, di Kepulauan Bawean ini juga luar biasa. Dan pertemuan-pertemuan seperti ini itu yang paling indah dan mungkin tidak berlebihan, mungkin menakjubkan. Itu nanti dilaksanakan di Kepulauan Bawean yang begitu masih alami. Jadi sepanjang perjalanan nanti apa saja yang bisa dilihat oleh para peserta? Kalau saat ini yang dilaksanakan di Gresik Daratan, ini tentunya yang alami adalah di bidang pertanian. Jadi teman-teman ini nanti memang melalui jalan-jalan tidak di kota, tapi diarahkan pada jalan-jalan yang penuh dengan kegiatan-kegiatan pertanian dan masih alami. Berbicara soal kesan, salah satu yang pengen dicari oleh para off-roader ini kan pasti kesan menantang adventure. Tapi seberapa bahaya sih, Pak, untuk para peserta ini nantinya bisa melintas hingga sampai di tujuan ya, Pak ya, kalau untuk di wilayah Gresik ini sendiri? Tentunya teman-teman ini sudah melakukan survei. Ada dibagi menjadi 2 bagian. Memang yang biasa-biasa dan yang kedua yang menantang. Ya, karena semua mobil ini dirancang bukan untuk off-road, tetapi juga untuk on-road keluarga. Jadi ada yang di dataran yang enak,
dan ada yang menantang. Ini tapi semuanya sudah terlengkapi pada suatu saat dihadapkan pada jalan yang begitu mengkhawatirkan, semua teman-teman ini sudah siap dan memang sudah dipersiapkan. Oke, bentar lagi Pak Bupati mau memberangkatkan para peserta. Apa yang ingin disampaikan kepada para off-roader yang mau berangkat ini, Pak? Tentunya karena ini sifatnya tidak lomba, ya, dinikmatilah. Nanti kita berangkatkan, boleh ya Pak nanti ya kita selebrasi juga ya sedikit siap, ya? Oke, terima kasih banyak. Nah, kita jalan-jalan dulu untuk lihat-lihat mobil-mobil apa saja yang nanti akan diberangkatkan dari Gresik ini menuju ke berbagai wilayah untuk melangsungkan off-road ini. Kita berangkat ya. Para off-roader siap berpetualang. Tidak seperti perjalanan on-road atau di jalanan mulus. Para off-roader harus menempuh jarak lebih panjang. Kalau biasanya jarak dari Gresik, Lamongan, kemudian Mojokerto hingga Sidoarjo bisa ditempuh sepanjang 150 km. Kali ini mereka harus mengambil rute hingga 3 kali lipat dari jalan aspal. Nah, bagian menantangnya ada pada medan bergelombang yang harus dilewati oleh masing-masing peserta off-road. Jalan bergelombang tentu bukan halangan bagi mobil-mobil tangguh ini. Ban Montrex siap menggilas lumpur ataupun meniti lintasan curam. Ngeri, pasti. Tapi bagi para off-roader, bagian menantang inilah yang justru paling dicari. Udah termasuk yang paling ekstrim nggak sih? Ini masih standar, Mbak. Masih belum yang ekstrim, masih biasa banget. Oh iya, padahal ini Ya. kayaknya ngeri. Apalagi ini kering ya. Kalau kering itu relatif mudah. Oh, cuaca jadi pengaruh ya? Banget, ya pengaruh sekali. Kalau biasanya paling ekstrim itu bisa sampai apa? Gimana patokannya untuk ekstrim? Biasanya lumpurnya tebel banget, lumpurnya nempel banget sampai di roda itu. Terus tanjakan atau turunan yang tinggi banget sampai kurang lebih kemiringan 45, 50 dan sampai seterusnya. Itu Jangan dikira off-road hanya identik dengan sesuatu yang menguras debar jantung. Semua ketegangan biasanya akan lumer dengan pemandangan yang disuguhkan oleh suasana alam di perlintasan.
Yang pasti, meski membutuhkan waktu perjalanan lebih lama, baik pengemudi ataupun navigator akan tetap enjoy. Lagi kangen-kangennya nih teman-teman Jawa Timur, komunitas over Jawa Timur. Kita pengen halal bihalal pas momennya 17-an, jadi kita juga kumpul-kumpul ya mengguyupkan komunitas over di Jawa Timur lah intinya. Alhamdulillah responnya positif banget. Nah ini banyak banget nih. Kemarin memang ada 300 ya, kita pikir stop sampai di situ. Ternyata malam ada banyak berdatangan. Pagi tadi juga banyak yang datang dari Banyuwangi, Lumajang, Jember, Malang Selatan. Nah, lumayan banyak. Kejurnas. Oh ya, memang setelah ini memang kebetulan Jawa Timur akan jadi tuan rumah untuk Kejurnas IOF ya, seri terakhir. Jadi pemungkasnya di Jawa Timur. Nah, nanti ini teman-teman juga tadi ada track juga sebetulnya ya sekedar pengenalan dan warming up lah ceritanya untuk di acara nanti pada saat Kejurnas IOF mungkin supaya lebih meriah lagi ya. Harapannya cuma satu sih, ada dua sebetulnya. Yang pertama mengenalkan off-road, hobi off-road ke masyarakat supaya lebih diterima. Yang kedua sendiri karena ini acaranya teman-teman Jawa Timur ya, supaya komunitas Jeep di Jawa Timur guyup, rukun, langgeng gitu aja. Surabaya Coffee Festival 2015 akan berlangsung selama 3 hari, 28 sampai 30 Agustus 2015 di Spasio Surabaya First Floor. Sejumlah informasi penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Sebuah truk pengangkut barang dihantam kereta api. Tersangka tabrak lari jalani tes kejiwaan. Surabaya Coffee Festival 2015 akan berlangsung selama 3 hari, 28 sampai 30 Agustus 2015 di Spasio Surabaya First Floor. Persiapan memang yang paling utama, karena persiapan juga yang menentukan medan mana yang layak dilewati.
Dalam perjalanan off-road adventure kali ini ada 2 perlintasan yang bisa dilalui. Trek A untuk perlintasan dengan medan berat dan trek B untuk medan sedang. Untuk trek A hanya mobil-mobil yang dilengkapi dengan winch atau tali penarik otomatis yang diperbolehkan melintas. Tujuannya adalah jika mobil terjebak di perlintasan, maka winch bisa digunakan untuk menarik dengan cara melilitkannya ke mobil lain. Nah, disinilah esensi dari olahraga off-road muncul. Kekeluargaan. Ya, off-road adalah olahraga yang membutuhkan kekompakan, baik itu bagi pengemudi ataupun sang navigator, juga bagi lingkungan sekitar. Jadi sebetulnya off-road dibagi menjadi 2 kategori, yakni off-road adventure atau off-road petualangan dan extreme off-road. Off-road adventure adalah jenis petualangan off-road di mana para peserta tidak diberikan batasan waktu untuk menyelesaikan perjalanannya. Sebaliknya, para peserta justru diberikan kesempatan untuk menjelajahi medan baru ataupun membuka jalan baru. Sedangkan untuk kategori extreme off-road, biasanya para peserta saling adu cepat untuk menyelesaikan perjalanan hingga batas garis finish. Tantangan yang diberikan jauh lebih kompleks. Selain waktu, biasanya medan yang dihadapi oleh para peserta juga lebih curam dengan kemiringan tertentu tentunya, sehingga mengundang debar jantung bagi para pesertanya. Untuk jenis perlintasan, off-road dibagi menjadi 5 kategori. Dan bashing atau off-road gurun, cross country atau safari yang melintasi rute gurun dan lereng-lereng curam, street off-road atau off-road panjang yang melintasi segala macam medan, mudding atau off-road rute berlumpur, dan satu lagi, greenlanding off-road atau perjalanan off-road yang melintasi trek-trek hutan, pedesaan, dan sebagainya.
Nah, perjalanan para off-roader di Majapahit Off-Road Adventure ke-17 kali ini masuk dalam kategori Greenlanding Off-Road karena melintasi perjalanan dengan rute alam seperti hutan kayu jati. Berhubung event ke-17 kali ini digelar di musim kemarau, maka tantangan slip karena lintasan berlumpur minim sekali ditemukan. Kecuali pada saat para peserta harus melewati waduk yang mengering. Tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh para peserta adalah justru pada hembusan debu yang tebal serta batuan kapur yang besar. Belum lagi himpitan pohon jati dengan jarak rapat menambah tantangan bagi para off-roader. Hutan Jati Gresik yang tengah dilalui oleh para peserta off-road ini adalah jalan alternatif menuju ke tujuan kedua, yakni Kabupaten Lamongan. Sembari mata tetap fokus melihat lintasan, sesekali bolehlah menikmati pemandangan. Ada hal lain juga yang harus diperhatikan. Peta. Iya, peta. Memang peta tidak boleh terlepas dari tangan para off-roader yang tengah mengikuti suatu event adventure. Karena peta tersebut juga yang akan menentukan lintasan mana yang harus dilalui oleh para off-roader, sekaligus menentukan titik checkpoint yang harus dituju. Di sepanjang rute perjalanan Majapahit Off-Road Adventure ke-17 ini, ada 6 titik checkpoint yang disiapkan untuk para peserta. Suatu hari nanti ya, bareng lagi di sini. Yang pasti satu hal yang harus diingat sebelum melakukan seluruh adegan berbahaya ini, pastikan segala aspek keselamatan, helm, safety belt dan lain sebagainya harus digunakan. Setelah menempuh berkilo-kilometer perjalanan hutan, tibalah para peserta off-roader di lapangan Kahuripan Sidoarjo atau garis finish. Rasa letih usai berkendara terbayar saat bertemu dengan kawan-kawan komunitas.
tanjakannya yang lebih wow gitu loh. Tadi kan ya biasa. Ini tadi nggak pakai 4x4 loh Mbak, cuman 2H aja. Itu pun mampu naik, makanya pengen yang lebih menantang gitu loh. Sama ayah. Iya ayah. Enggak, sebetulnya kita enggak ada masalah kalau untuk itu. Karena kita kalau mainan tiap minggu kita akan mainan kayak gitu juga itu ya sudah terbiasa kayak begitu, trek-trek begitu ya. Seru lagi kalau kemarin itu hujan. Iya, kalau hujan licin itu tambah seru kemarin. Sayangnya kemarin berdebu. Kayaknya nggak ada, cuma sedikit. Memang jalan yang di pohon-pohonnya itu agak sempit, mobil saya gede, jadi pas. Itu aja. Kadang-kadang kena. Ya yang paling seru kita naik ke atas dari bawah, yang di lumpur itu ke atas itu seru sekali. Majapahit Off-Road Adventure keren! Surabaya Coffee Festival 2015 akan berlangsung selama 3 hari, 28 sampai 30 Agustus 2015 di Spasio Surabaya First Floor. Kita dari Toyota Land Cruiser Indonesia, chapter Surabaya. Kita baru berdiri ini, hampir 100 kita ini sudah lebih ya Pak ya, lebih dari 100 kita. Mojokerto, Madiun, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan. Jadi kita selain kita berkumpul untuk sebagai penghobi yang sama, juga kita untuk menjalin tali silaturahmi satu dengan yang lain. Selain itu juga kita untuk sebagai wadah melakukan kegiatan sosial. Kita spesifik di Toyota Land Cruiser ya, dari berbagai seri, mulai dari seri 40, 55, 60, 70, 80, 100 dan 200 serinya. Dari seri versi diesel, FJ, BJ, HJ, kita semua ada di klub ini. Jadi memang Toyota Land Cruiser ini sudah terbukti ketangguhannya dan kehandalannya serta tahan lamanya. Sehingga mulai dari tahun yang 60 sampai dengan sekarang kondisi mobil masih jalan. Legendaris mobil ini. Jadi kita mengakomodasi semua jenis aliran, dari yang aliran off-road ekstrim sampai dengan yang full original retro.
yang hanya untuk show, itu kita semua akomodasi di sini. Mojopahit Off-Road Adventure keren! Nama klub kita Barong Offroad Surabaya. Itu untuk rata-rata karena kita namanya juga Barong Offroad ya, rata-rata mobil yang kita pakai adalah mobil Jeep 4x4 gitu. Sesuai dengan hobi kita yaitu offroad atau belusukan ke hutan begitu. Kalau anggotanya sekarang 30 sekianan lah. Kalau terbentuknya itu sudah awal-awal 97, 98 lah. Kita dari Barong ini sebenarnya awalnya dari sprint off-road. Habis itu berjalannya waktu kita beralih ke extreme off-road. Sampai akhirnya tahun 2008 kita bermain Avenger off-road. Jadi ternyata di setiap jenis off-road tadi itu memang kok rasanya Avenger ini lebih cocok buat kita gitu. Kebetulan untuk prestasi selama ini kalau dari tahun-tahun 98 itu tadi kita pernah juara 3 sprint off-road Kejurnas tahun 2000. Kita juga pernah Kejurnasnya Avenger IMI di Nusa Kambangan dapat peringkat 4. Yang terakhir event Ejaor yang diadakan sama SOC kita dapat nomor 1 begitu ya. Teman-teman komunitas Barong ini punya kebiasaan jika kita ini sudah pada jenuh dengan pekerjaan, jenuh dengan lain-lain, kita biasanya pergi ke hutan sendiri berbareng dengan tim kita, teman-teman dari Barong. Kita main-main di hutan, masuk-masuk hutan, habis itu kita buka tenda, camping, makan-makan bersama. Habis itu bermain, setelah itu pulang. Setelah pulang dari hutan biasanya stres kita hilang. Terus kita juga bakso, kadang-kadang bakso gitu ya. Jadi kegiatan off-road ini bukan hanya melulu kita di kompetisi atau kita bersenang-senang sendiri. Cuman kita juga bermanfaat bagi lingkungan juga bisa. Seperti bakso tadi. Chevrolet Trooper tahun 89. Ini mesin aslinya pakai mesin Isuzu. Dan ini mesin kebetulan sudah saya rubah, saya butuh power yang lebih besar lagi, pakai mesin Prado, Toyota Prado 1 KZ turbo itu. Untuk mesin di powernya saya ganti mesin. Untuk adventure yang agak-agak ekstrim lah gitu loh. Jadi untuk modifikasi pertama aja dulu, saya modifikasi pertama untuk menunjang power yang besar itu tadi saya menambahi, saya ganti gardannya pakai gardan Hilux, gardan rigid Hilux plus sama locker depan belakang gitu. Terus untuk ekstrim, untuk adventure juga perlu win, barangkali kita stuck di lumpur kita kan nggak bisa jalan, nggak perlu untuk win ini. Win ini saya depan pakai 8274, yang belakang 95 XD gitu. Itu aja untuk penambang. Untuk kaki-kaki yang seperti tadi saya katakan, saya pakai kaki Hilux dengan locker depan belakang Hilux, locker
final gearnya ya cukup lumayan low. Nah ini ban saya pakai itu aja merek Komodo, udah cukup saya kira untuk yang nggak terlalu itu. Saya selama ini pakai ini cukup lumayan juga. Ukuran 35 Komodo itu aja. Terus aksesoris yang lain untuk melindungi sisi sini saya pakai footstep pipa yang nempel di sasis, juga bisa berfungsi untuk mendongkrak pakai helix jack. Dan ada tambahan atas kalau untuk adventure bawa barang yang keperluan seperti tool, terus bahan makanan saya taruh di atas itu aja. Terus untuk keamanan safety di dalam saya tambah roll bar untuk safety penumpang. Roll bar itu biar pada waktu kalau kita jatuh penumpang masih aman ya. Modifikasi ini nggak langsung sih, saya masalahnya bertahap. Ini soalnya awalnya adventure biasa, terus saya melanjut ke yang agak ekstrim sedikit, makanya penambahannya agak lama, sekitar 5 tahunan soalnya bertahap. Sambil dipakai, nambahi tingkat gitu, lebih ekstrim gitu aja. Surabaya Coffee Festival 2015 akan berlangsung selama 3 hari, 28 sampai 30 Agustus 2015 di Spasio Surabaya First Floor. Majapahit Off-Road Adventure keren! Hari beranjak gelap. Meski rasa lelah menyergap, tapi para off-roader tetap semangat. Jam 7 malam kita akan showtime. Mari semua siapkan tenagamu. Jangan lupa semua pakai baju hitam, biar kamu kelihatan lebih rock and roll. Melompat-lompat ikuti irama,
Apalagi kedatangan para offroader kali ini mendapatkan sambutan hangat dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Gus Ipul. Suntikan semangat yang disampaikan oleh sang wagub ternyata cukup ampuh bagi para panitia. Rasa puas tuntas mengawal para offroader berpetualang selama 2 hari diapresiasi. Ya, insya Allah. Jadi Jawa Timur bisa maju ya karena ada bapak-bapak sekalian, karena ada offroader yang luar biasa. Malam semakin larut, acara pun berlanjut. Bagi mereka, Majapahit Off-Road Adventure bukan cuma sekadar wadah penyalur hobi, tapi juga momen untuk bersilaturahmi. Sesama offroader berkumpul, mulai berbicara soal belanja spare part sampai tawar-menawar mobil. Layaknya warung kopi, obrolan panjang berlanjut sampai pagi. Ditemani dentuman musik pengiring hiburan malam, Majapahit Off-Road Adventure ke-17 membekas di hati. Mereka ini orang-orang yang luar biasa, ya. Mereka punya hobi, ya. Mereka punya rasa cinta terhadap sesuatu dan mereka wujudkan dengan nyata, ya. Di mana salah satu kegiatan mereka adalah melewati jalan-jalan yang selama ini mungkin jarang dan bahkan tidak dikenal oleh masyarakat umum. Nah, setelah mereka lewat, itu akhirnya menjadi terkenal dan menjadi tempat destinasi wisata. Beberapa tempat itu kan berkat dari apa yang dilakukan oleh teman-teman off-roader yang tentu ke depan kita ingin mereka terus memberikan kontribusi. Mereka memberikan hal-hal yang nyata. Setiap kegiatan seperti ini mereka selalu ada bakti sosial gitu. Nah, ke depan kita ingin ada solidaritas yang sudah dibangun ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk lain juga, seperti peningkatan keterampilan di bidang tertentu, bidang ekonomi atau bidang-bidang yang lain yang membuat kontribusinya makin nyata di tengah-tengah masyarakat. Majapahit Off-Road Adventure keren!
Indonesia. Kalau kita Indonesia, kalau aku siapa? Nonton deh, Talesa. Prok. Lagunya kok gitu ya? Iya, nggak tahu. Yang penting orang-orang nonton aja deh, Kak. Body